Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rikwan Hoy Pratama, NIM 2255202007, Prodi Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi dari Universitas Nurul Huda, dengan MK Rekayasa Perangkat Lunak. Baiklah, saya di sini akan presentasikan eh, tugas UAS saya, yaitu pembuatan sistem penjualan dengan menggunakan Visual Basic. Baik, di sini yang pertama di menu awal saya menggunakan tool strip menu, yaitu di bagian atas sini pada menu file terdapat button login, logout keluar, kemudian ada bagian menu admin dan di dalamnya ada button admin, pelanggan, barang, kemudian ada button transaksi, ada penjualan, di sini ada laporan penjualan dan laporan pembelian. Di sini ada Unitly, ada ganti password. Kemudian di bagian bawah sini ada tool strip menu. Di sini untuk menampilkan kode admin, nama admin, level admin, ada jam dan ada tanggal. Kemudian setelah itu pada form login di sini ada saya menggunakan label, ada label username, ada label password, kemudian ada button login dan ada button cancel. Kemudian di sini ada text box 1 dan kemudian di sini ada text box 2. Kemudian lanjut ke form pelanggan. Di form pelanggan ini ada 4 buah text box dan ada 4 buah button input dan ada satu data grid view. Kemudian di form barang ini sama seperti form pelanggan tadi, ada 4 buah button dan ada 4 buah text box dan ada satu data grid view. Kemudian di form admin di sini ada text box untuk kode admin dan di sini ada combo box untuk memilih level dari admin. Kemudian di sini ada 4 buah button, yaitu button input, ubah, hapus, tutup, dan ada browser untuk memilih gambar, dan di sini ada picture box. Kemudian ini ada satu data grid view. Kemudian ada juga di sini form transaksi penjualan atau form jual, transaksi jual. Di sini ada combo box. Di sini nantinya akan muncul total harga dari barang yang akan dibeli, dan di sini ada kode barang yang akan dibeli. Di sini ada nama barangnya, di sini ada harga barangnya, dan di sini ada jumlah barang yang akan dibeli. Kemudian di sini ada button simpan, batal, tutup, kemudian ada total item yang dibeli, dan di sini ada total item yang harus total uang yang dibayarkan oleh pelanggan atau pembeli, dan kemudian di sini ada label kembali untuk menghitung kembalian dari pelanggan tersebut. Kemudian pada form menu awal di sini ada function terkunci atau sub terkunci, yaitu login tool strip menu dot enable nilainya true, dan ada logout tool strip menu dot enable nilainya false. Kemudian ini yang lain juga false, dan ini yang bagian bawah tadi yaitu untuk nama admin, untuk kode admin, nama admin, dan level admin di sini dikosongkan. Kemudian di sini ada ketika tombol login ditekan, maka akan dipindahkan ke form login. Nah, berlaku juga untuk yang lainnya juga. Di sini ketika form admin, tombol admin tekan, maka akan dimunculkan form admin dan form pelanggan, form barang, dan juga yang lain-lain. Di sini ada satu timer, yaitu di TSL TS label 18, yaitu di bagian bawah tadi.
Yang lanjut ke bagian login. Nah, di sini ada di button 3. Button 3 yaitu di bagian login. Nah, ini dia button 3 yaitu login, button login. Ketika button login ditekan, maka eh, textbox 1 the text sama dengan kosong, or textbox 2 the text sama dengan kosong, dan akan menampilkan message box kode admin dan password tidak boleh kosong. Jadi maksudnya ketika kita akan login, maka harus diisi semua baik di kode admin maupun passwordnya. Kemudian jika berhasil login, maka akan call koneksi. Call koneksi itu ada di sini, di modul koneksi. Nah, call koneksi di sini untuk memanggil koneksi pada database. Nah, kemudian ada menu awal. Pada bagian menu awal TSL label 12 red kode admin. Maksudnya pada menu awal ini tadi yang saya maksudkan ada di sini. Nah, kode admin TS label 2. TS label 2 bukan 12 tadi, sorry sorry. Tadi TS label 2. Nah, TS label 2 the text red kode admin. Kode adminnya tadi ada di bagian eh oh ini tadi untuk mengisi pada bagian sini. Nah, nantinya akan dimunculkan di sini. Kemudian if menu awal TS label user. Ketika eh, ada seorang yang login sebagai user, maka menu awal admin toolstrip menu enable.false. Maksudnya ketika dia loginnya sebagai user, maka nantinya tombol ini ada tombol master, ada tombol ini admin tidak akan bisa diakses atau tidak bisa ditekan. Dia akan nonaktif karena dia login sebagai user. Kecuali kalau dia login sebagai admin, maka semua tombol yang ada di sini bisa diaksesnya. Kemudian ketika ada password atau kode yang salah atau kode admin yang salah, maka akan menampilkan message box kode atau password salah. Kemudian di sini ada button button 2. Button 2 ini adalah tombol cancel. Nah, ketika ditekan maka akan menampilkan menu awal tadi. Nah, di sini ada sub terbuka yaitu menu awal .login toolstrip menu .enable sama dengan false. Ini terus menu awal .logout toolstrip menu .enable sama dengan true. Maksudnya, ketika sudah login, maka tombol login, misalkan gini, ketika saya sudah login, berhasil masuk login, nah maka tombol login yang ada di menu awal ini, nah ini nantinya akan dinonaktifkan, tidak bisa aktif. Kecuali kalau saya logout, baru bisa login lagi. Begitu juga sebaliknya. Ketika saya masih begitu awal membuka sistem, maka tombol logout ini tidak bisa diakses. Yang bisa diakses login dan keluar. Tetapi ketika saya sudah melakukan login, maka saya tidak akan bisa login lagi. Saya harus logout terlebih dahulu. Kemudian udah, kemudian pada menu awal. Oh, di sini sudah tadi. Awal sudah, login sudah. Di sini ada form admin. Form form pelanggan terlebih dahulu. Sini form pelanggan. Ini cukup banyak. Di sini eh, ada sebuah sub yaitu kondisi awal di mana textbox 1 enable sama dengan nilainya false dan seterusnya sampai textbox 4, kemudian di button 1 enable nilainya sama dengan true. Maksudnya adalah ketika saya awal membuka form pelanggan, nantinya textbox 1, 2, 3 dan 4 ini tidak akan bisa saya tekan, tidak akan bisa saya isi. Yang bisa hanyalah pada button 1, 2, 3 dan 4. Nah, ini button 1 the text sama dengan input, button 2 the text sama dengan ubah. Jadinya nanti ketika saya login, maka pada button-button ini nantinya akan muncul
tulisan input, ubah, hapus dan tutup. Kemudian di sini ada sebuah sub lagi, yaitu sub siap isi. Nah, di sini nanti ketika saya tekan input, maka textbook 1 enable sama dengan true dan selanjutnya. Jadi nanti ketika saya tekan input, baru ini bisa diisi. Dan di sini ada sub baru yaitu tampil data grid view. Di sini ada call koneksi yaitu memanggil koneksi pada database. Kemudian DA sama dengan new ODBC data adapter slash kode pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, telepon pelanggan from tabel pelanggan. Kemudian DS sama dengan new dataset ya memperbarui terus akan memperbarui terus. Kemudian nantinya data-data itu nanti akan ditampilkan di data view. Nah, ini adalah ketika saya awal membuka form nantinya yang tampil adalah koneksi, call tampil data grid view dan call kondisi awal, yaitu sub-sub yang di atas ini. Kemudian di sini ada button satu. Button satu ketika sebelum ditekan dia akan bertuliskan input, tetapi setelah saya tekan nanti tulisannya akan berubah menjadi simpan. Kemudian button 4 batal dan button 2 enable sama bernilai false. Button 3 enable bernilai flash. Karena maksudnya di sini tidak bisa untuk saya tekan. Jadi dinonaktifkan untuk button 2 dan 3. Dan di sini terus siap isi, di sini akan call siap isi dan di sini ada call nomor otomatis. Kemudian di sini textbox 1 enable sama dengan false. Textbox 1 akan dinonaktifkan juga. Dan di sini textbox 2 focus. Nah, maksudnya ketika saya textbook 2 form pelanggan. Form pelanggan. Nah, textbook 2, textbook 1, textbook 2. Oh, salah. Seharusnya ini nggak ada. Fokus ini nggak ada. Oke. Di sini ada textbook 1 text sama dengan kosong, or textbook 2 text sama dengan kosong, or textbook 3 text sama dengan kosong, or textbook 4 text sama dengan kosong, dan akan menampilkan silakan isi semua field. Maksudnya ketika ada salah satu dari textbook ini yang kosong, maka tidak bisa untuk melanjutkan ke selanjutnya, harus diisi semua terlebih dahulu. Ketika sudah, maka akan memanggil koneksi, yaitu koneksi database. Kemudian akan menginputkan data-data yang telah dimasukkan tadi ke dalam database. Setelah itu button 2 ini sama saja. Bedanya ini ubah. Nah, di sini ada sub nomor otomatis. Di sini kalau koneksi dari kita panggil koneksi database, di sini maksudnya ketika saya melakukan input, nah maka saya tidak perlu memasukkan kode pelanggan. Nanti kode pelanggan akan muncul secara otomatis. Nah, di sini ada slash from tabel pelanggan, where kode pelanggan in slash makes kode pelanggan from tabel pelanggan. Dim urutan kode astring, dim hitung aslong, terus read sama dengan cmd execute reader. Terus ini ada read dot read if not read has row, dan urutan kode sama dengan pelanggan plus satu. Jadi dia akan berurutan mulai dari PLG 001, kemudian ketika saya input lagi maka akan PLG 002. Terus seperti itu. Oke, form pelanggan sudah, kemudian form barang. Untuk form barang ini kurang lebih sama ya, seperti form pelanggan tadi. Kemudian di sini ada form admin. Untuk form admin sendiri kurang lebih sama juga seperti tadi. Kemudian di sini ada form transaksi jual. Nah, di sini yang lumayan susah atau rumit. Di sini ada subkondisi awal. Ketika awal dibuka maka semuanya akan kosong. Kemudian di sini ada private sub. Ya, ini nomor otomatis seperti tadi. Dan di sini ada buat kolom untuk di data grid view.
Kemudian sini ada textbox 2 keypress. Di sini maksudnya ketika saya memasukkan kode pada textbook 2 maka dia akan mencari eh, kode barang yang sesuai yang nantinya akan ditampilkan, baik itu kode, nama, dan harga barang tersebut. Di sini ada button 4. Di sini button 4 adalah button 4. Nah, ini button 4, button insert. Jadi ketika saya tadi memasukkan kode di sini, maka akan nama barangnya akan muncul di sini, harga muncul di sini. Nah, ketika itu saya insert, nah kemudian nanti akan muncul pada data grid view ini. Kemudian di sini ada rumus untuk mencari total barang yang saya beli. Jadi rumusnya itu adalah hitung tambah data grid view 1 row 1 cell 4 dot value label 11 dot text sama dengan hitung. Maksudnya nantinya di sini label 11. Nah, ini label 11. Jadi nanti total harga barangnya yang akan dibeli maka nanti akan ditampilkan di sini di label 11 ini. Kemudian di sini ada textbox 3 keypress. Sini tipenya ada keypress. Nah, di sini maksudnya adalah ketika misalkan nah, di sini harga barang 50.000, tetapi saya memasukkan jumlah bayarnya di sini cuma 45.000. Nah, ketika saya enter, nantinya akan muncul tulisan pembayarannya kurang. Jadi harus sesuai. Misalkan 50.000 ya bayarnya 50.000 ataupun lebih. Kemudian di sini ada sama seperti tadi. Nah, di sini saya menggunakan Crystal Report tetapi belum selesai. Mungkin bisa dilanjutkan di part 2. Di sini rumus cari item. Jadi di sini maksudnya adalah eh, jumlah barang yang saya beli di sini. Ketika saya masukkan kode pelanggan, kemudian nama dan harganya akan muncul dan jumlah barang yang akan saya beli maka akan muncul di sini. Kemudian saya insert masuk ke sini. Nah, kemudian item yang saya beli akan masuk ke sini. Misalkan barang 001, kemudian saya insert. Nah, di sini akan kosong lagi, terus saya masukkan lagi barang 002. Misalkan barang 001 tadi jumlahnya 4, terus barang 002 jumlahnya 3. Maka di sini akan muncul dari barang 001 dan ditambah barang 002, maka akan jumlahnya 7. Oke, kita akan coba start saja agar lebih mudah. Oke, di sini kita akan login. Di sini maksud saya tadi login. Oke, kita akan coba satu persatu. Oke, pertama di menu admin. Oke, kita akan input. Di sini hanya ada satu. Kita lihat di database untuk tabel admin. Nah, di sini coba ada satu. Ini ada Lukman. Kita akan coba melakukan input. Input. Nah, di sini langsung secara otomatis untuk kode adminnya muncul. Nama Wahyu saja. Kemudian passwordnya 1234. Level admin saya buat user. Simpan. Oh, bentar. Fotonya belum. Foto. Oke, saya simpan. Input data berhasil. Oke, di sini langsung masuk. Begitu juga ubah. Saya masukkan di sini saja ADM 002. Saya enter. Kita ubah saja namanya menjadi Pratama. Kita simpan. Oke, update data berhasil. Nah, maka dia langsung berubah jadi Pratama. Kita akan coba hapus ADM 002. Simpan. Oh, oke, sudah. Simpan. Wah, sudah berhasil. Oke. Oke, untuk form admin seperti itu. Kemudian lanjut ke form pelanggan. Nah, di form pelanggan ini hanya satu pelanggan yaitu Lukman. Oke, kita akan coba input lagi. Coba input.
pelanggan 002 dia otomatis. Nama pelanggan Wahyu, alamat pelanggan baru aja, nomor pelanggan. Oke, kita simpan, kita kasih, kita akan coba ubah. Oh, di sini kita langsung, oh, ada sedikit. Oke, kita akan coba lagi pada form pelanggan. Form pelanggan, coba input. Nah, pelanggan login, pelanggan situ mulia 008 simpan, kasih. Oke, nah, kita akan coba ubah di sini kode pelanggan PRG 001. Oke, sini saya coba ubah namanya menjadi aku, simpan, berhasil. Oke, coba kita tutup, kita masuk lagi ke pelanggan. Tidak secara real time. Oke, kita lanjut ke form selanjutnya, yaitu ada form barang. Nah, di sini masih kosong. Di sini kita lihat di form barang masih kosong ya, belum ada. Form barang kita akan input form barang, form barang. Oke, kita akan input nama barang baju. Harga barang kita buat 40.000 ya, 40.000. Jumlah barang, total barang semua ada 100 buah. Kemudian di sini kita pilih pak, 100 pak. Oke, kita simpan, berhasil. Nah, sini langsung masuk transaksi penjualan. Nah, di sini ada jual. Di sini adalah jual tanggal 15 bulan 6 2024 001. Ini maksudnya adalah eh, tanggal sekarang, tanggal ketika saya membuka aplikasi, tanggal 15 bulan 6 2024. Oke, saya akan coba masukkan kode pelanggan. Pelanggan 001, masuk aja kode barang BRG 001, saya enter. Sini nama barangnya akan masuk, baju dengan harga 40.000 dengan total jumlah yang akan dibeli adalah 3 buah. Coba saya insert. Oke, di sini masuk 3 buah. Kemudian di sini ada subtotal yaitu 120.000. Saya akan coba bayar 100.000. Saya enter. Oke, uang kurang. Coba saya masukkan 120.000. Oke, dia akan kembali 0 rupiah. Simpan. No. Transaksi disimpan. Oke. Oke, berhasil. Dan untuk memperbaiki bug-bug yang tadi mungkin akan saya update di video-video yang selanjutnya. Oke, terima kasih untuk yang sudah menonton, dan mungkin untuk aplikasi atau sistem ini nantinya akan saya
sertakan di link deskripsi untuk kawan-kawan yang ingin mengembangkannya lagi. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.